Shalom, selamat siang Smart People Church. Kembali bersama dengan saya, Refael Nugroho. Sebelumnya saya sudah membahas tentang dua topik tentang Tuhan bertahta. Yang pertama topiknya tentang Tuhan bertahta atas gerejanya. Yang kedua, saya membahas topik Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Untuk yang pertemuan ketiga ini, saya akan membahas tentang Tuhan bertahta atas keluarga. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita akan memulai sharing pada siang hari ini, saya undang untuk kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat siang hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu bertumbuh dalam hidup kami, biar firman-Mu itu Tuhan menjadi benih yang terus bertumbuh, supaya hidup kami makin hari makin serupa dengan Kau. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang Tuhan bertahta atas keluarga. Bapak dan Ibu, seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada begitu banyak konten-konten atau ada banyak pembahasan-pembahasan mengenai keluarga. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sosial media, di TikTok, di Instagram, atau bahkan di YouTube, sekarang sudah banyak yang membahas tentang tema-tema keluarga. Karena itu Bapak dan Ibu, saya pada siang hari ini, saya rindu untuk setiap kita menyadari bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi konsep Tuhan atas keluarga. Saya percaya bahwa pada era digital ini kita tidak lagi bisa membendung yang namanya konten, yang namanya semua info-info yang ada di sosial media kita tidak bisa membendung. Tapi hal yang bisa kita lakukan pada era digital ini adalah tetap berpegang pada apa kata firman Tuhan. Siang hari ini saya rindu setiap kita, Bapak dan Ibu yang mendengar, bahwa kita tidak berpedoman pada standar sosial media. Bahkan ada kata-kata yang hari-hari ini juga sedang hype, bahwa seperti yang kita tahu di TikTok itu, kalau Bapak dan Ibu mungkin ada yang anaknya masih jomblo atau yang belum punya pacar, seringkali ada banyak hal di TikTok atau di Instagram itu muncul konten-konten di mana menunjukkan bahwa kalau misalnya pacaran itu seperti ini, kalau mau nyari jodoh seperti ini. Bahkan sekarang itu ada muncul istilah hype itu standar TikTok. Nah, Bapak dan Ibu, tapi saya mungkin itu jadi sebuah bahan guyonan, bahan, oh ini standar TikTok lah, standar Instagram, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa setiap kita, orang yang percaya, kita punya standar, yaitu apa? Standar firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Karena itu, meskipun hari ini informasi berkembang dengan sangat pesat, informasi berkembang dengan tidak ada filternya, tapi saya percaya ketika kita kembali ke firman Tuhan ini berbicara banyak hal, berbicara banyak tentang keluarga. Karena Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa standar kita harusnya bukan standar media sosial, tapi standar firman Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Karena itu mari izinkan saya untuk kita sama-sama, saya undang untuk kita sama-sama baca di Kejadian 2, ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Di Kejadian 2, ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Maaf. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak dan Ibu, Kejadian 2 ayat 21 sampai yang ke-25 ini menggambarkan bahwa
Adam dan Hawa itu adalah keluarga pertama yang Tuhan ciptakan di bumi. Bapak dan Ibu, ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, kita tentu sudah tahu bahwa Hawa itu diciptakan setelah Adam. Adam tidak merasa bahwa, dalam tanda kutip, tidak merasa bahwa dia butuh seorang penolong. Tapi di mata Tuhan, Tuhan itu menciptakan Hawa untuk sebagai penolongnya Adam. Karena itu Bapak dan Ibu, pada dasarnya naluri manusia itu tidak ada gambaran sama sekali tentang keluarga. Keluarga itu adalah konsep dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan konsep keluarga untuk kita manusia. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kalau kita mau menjalankan keluarga kita mau mengarungi rumah tangga kita, saya percaya bahwa hal yang paling utama, yang paling basic, yang paling dasar, yang jadi fondasi harusnya firman Tuhan. Kenapa? Karena harusnya kita kembali kepada siapa yang menciptakan pertama kali. Yang menciptakan pertama kali adalah Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu yang menciptakan kita untuk saling berelasi, Bapak dan Ibu. Dalam hal ini berkeluarga. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita melihat bahwa hal yang pertama yang Tuhan lakukan setelah proses penciptaan dari hari pertama sampai hari yang kelima, lalu diciptakan manusia. Dan setelah semuanya sudah selesai, Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa? Berelasi, Bapak dan Ibu. Ketika Adam dan Hawa sudah selesai diciptakan oleh Tuhan, saya undang untuk kita sama-sama baca di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Agak mundur sedikit Bapak dan Ibu, di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak dan Ibu, seperti yang kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, itu ada tujuannya Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah di Kejadian 1 ayat 28. Sebuah misi yang sudah Tuhan lakukan untuk manusia, yaitu apa? Mandat budaya. Mandat budaya ini bicara tentang apa Bapak dan Ibu? Di ayat yang ke-28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak dan Ibu, tujuannya Tuhan menciptakan sebuah keluarga adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhi bumi. Tapi bukan hanya itu Bapak dan Ibu. Penuhi bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Ini adalah bicara tentang mandat. Sebuah mandat budaya yang seharusnya dilakukan oleh keluarga-keluarga yang percaya sama Tuhan. Bapak dan Ibu, ketika kita menyadari bahwa yang awalnya manusia diciptakan sama Tuhan itu karena ada misi dari Tuhan. Tuhan itu bukan hanya menciptakan manusia cuma sekedar diciptakan lalu tidak ada tugas, tidak ada panggilan. Enggak, Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita diciptakan sama Tuhan. Hari ini, setiap kita yang ada di bumi, yang hari ini kita berada di bumi, karena ada panggilan Tuhan, karena ada rencana Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita mungkin yang mendengar belum ada yang belum mendapatkan jodoh, tapi saya percaya bahwa setiap kita kalau memang itu bukan panggilan Tuhan untuk selibat hidup, selibat untuk menyerahkan diri sama Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita itu sudah diberi jodoh oleh Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan setiap kita itu jodoh. Saya percaya Bapak dan Ibu bahwa mandat budaya Tuhan itu adalah beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu adalah sebuah mandat yang Tuhan beri untuk setiap kita orang-orang percaya. Apa yang dimaksud mandat budaya ini Bapak dan Ibu? Saya percaya bahwa ketika saya membahas tentang Tuhan bertahta atas keluarga, saya percaya bahwa setiap kita yang hari ini lahir di dunia, itu pasti lahir dari sebuah keluarga. Ada hubungan suami istri, lalu ada hubungan di antara relasi-relasi Bapak dan Ibu, yang di atasnya kita ada nenek moyang kita, lalu turunlah
turunlah kita. Saya percaya bahwa itu semua ada di dalam rencananya Tuhan. Karena itu hari ini kita bisa lahir di keluarga yang hari ini Tuhan percayakan sama kita, itu bukan tanpa tujuan. Saya percaya bahwa itulah ada rencana Tuhan di setiap kita. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap kita saya percaya bahwa ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Karena itu ketika kita menyadari bahwa ada mandat budaya untuk setiap kita, keluarga, saya percaya ketika kita mendengar bahwa setiap kita punya mandat budaya, maka ketika kita menjalankan keluarga kita, ketika kita berumah tangga, saya percaya bahwa kita nggak akan ngawur. Kenapa, Bapak dan Ibu? Karena saya percaya bahwa mandat budaya yang Tuhan beri buat kita bukan hanya beranak cucu, tapi penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Maksudnya apa? Bukan menaklukkan untuk gagah-gagahan, bukan Bapak dan Ibu. Tapi saya percaya bahwa mandat budaya bukan hanya kita itu beranak cucu dan penuhilah bumi, tapi kita mengusahakan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita. Saya percaya bahwa salah satu mandat budaya Tuhan yang Tuhan beri untuk setiap kita adalah bukan hanya kita lahir di dunia, lalu kita berumah tangga, lalu kita punya anak kita punya cucu, dan setelah itu selesai. Enggak. Tapi saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita hari ini dipercaya sama Tuhan, kita boleh menikah, kita boleh berumah tangga, dan kita menghasilkan, kita punya anak. Saya percaya bahwa itu ada rencana Tuhan di balik itu. Saya percaya bahwa kita di dunia ini bukan hanya beranak cucu dan bertambah banyak, tapi saya percaya bahwa ada ayat di belakang, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Maksudnya adalah kita harusnya penuhi bumi, kita harusnya memenuhi bumi ini dengan apa? Dengan sikap dan nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, pada waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu menciptakan sebuah blueprint untuk manusia, yaitu seperti yang kita baca di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Tapi saya percaya setiap kita yang mendengarkan bahwa siang hari ini, setiap kita ketika kita percaya Tuhan, itu hubungan kita dengan Tuhan itu kembali, dan panggilan itu akan kembali lagi untuk setiap kita manusia. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap kita yang hari ini mungkin yang mendengarkan belum mendapatkan jodoh, saya berdoa bahwa setiap kita yang mendengarkan yang belum mendapatkan jodoh, suatu saat ketika Anda mendapatkan jodoh, saya berdoa bahwa jodoh yang Anda dapatkan itu berasal dari Tuhan, yang membawa kita makin hari makin kenal siapa Tuhan kita. Dan yang hari ini mungkin yang sudah berkeluarga, yang hari ini mendengar sudah berkeluarga, Bapak dan Ibu, ketika kita hari ini menjalankan rumah tangga kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya rindu bahwa sharing saya siang hari ini menyadarkan kita bahwa ada mandat budaya, ada mandat yang Tuhan beri untuk kita sebagai keluarga, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mandat budaya ini bicara tentang apa, Bapak dan Ibu? Bahwa ketika kita bicara tentang keluarga, maka kita akan melihat bahwa itu bukan hanya bicara tentang hubungan suami istri, relasi hubungan antara suami istri, tapi itu bicara tentang relasi antara orang tua dan juga anak. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk setiap kita menyadari peran kita. Bapak dan Ibu, ketika saya bicara tentang Tuhan bertahta atas keluarga, saya percaya bahwa Tuhan itu bertahta atas suami, Tuhan bertahta atas istri, Tuhan bertahta atas anak-anak kita. Tuhan bertahta atas semua anggota keluarga kita. Saya percaya ketika Tuhan itu bertahta atas setiap keluarga kita, maka kita akan menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika masing-masing pribadi di keluarga kita itu bukan saling menuntut, tapi saya percaya ketika kita mengizinkan Tuhan untuk bertata dalam hidup kita, maka kita bukan jadi pribadi yang saling tuntut, saling menyalahkan satu sama lain, tapi saya percaya bahwa setiap kita, suami istri, akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saling support satu sama lain. Ketika kita sebagai orang tua, kita akan melihat anak-anak kita bukan dengan cara pandang dunia, tapi kita akan melihat anak-anak kita dengan cara pandang Kristus. Karena itu Bapak dan Ibu,
ketika kita melihat bahwa dalam keluarga itu ada mandat budaya yang sudah Tuhan beri untuk kita. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu yang siang hari ini mendengar, Bapak dan Ibu yang sudah diberi anugerah oleh Tuhan memiliki anak, saya rindu bahwa mandat budaya yang Tuhan beri untuk setiap Bapak dan Ibu itu adalah mandat budaya yang juga harus ditelurkan ke generasi yang berikutnya. Bapak dan Ibu, mandat budaya itu bukan hanya bicara tentang beranak cucu, tapi adalah cara hidup Bapak dan Ibu. Karena itu, Bapak dan Ibu, setiap kita yang siang hari ini mendengar, setiap kita yang hari ini sudah memiliki anak, sadarilah Bapak dan Ibu bahwa ada peran yang luar biasa penting untuk setiap kita orang tua. Bapak dan Ibu, setiap kita diberi tanggung jawab sama Tuhan untuk kita masing-masing, setiap kita, suami, istri, anak, setiap kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi saya rindu bahwa setiap kita menyadari bahwa siang hari ini izinkan Tuhan untuk bertahta penuh atas hidup kita. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap kita yang hari ini sudah dikaruniai anak, sadarilah Bapak dan Ibu bahwa hidup Anda itu sedang dilihat oleh anak-anak Anda. Mungkin hari ini yang sudah memiliki anak, memiliki cucu, sadarilah Bapak dan Ibu bahwa hidup Anda itu juga sedang dilihat sama cucu-cucu Anda. Mandat budaya bukan hanya bicara tentang beranak cucu, tapi mandat budaya bicara tentang cara hidup kita yang akan kita wariskan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap kita yang sudah berkeluarga, sadarilah itu. Dan setiap kita mungkin yang hari ini sedang mencari jodoh, yang mungkin hari ini sedang cari pacar, sadari Bapak dan Ibu. Mungkin hari ini sedang mendoakan anaknya untuk mendapatkan jodoh. Yuk, saya rindu bahwa setiap kita, anak kita, atau mungkin keponakan atau siapapun yang hari ini kita mendoakan supaya mereka mendapatkan jodoh dari Tuhan. Saya rindu bahwa setiap kita akan mendapatkan jodoh yang datangnya dari Tuhan. Supaya apa? Supaya benar-benar jodoh yang kita dapatkan itu membawa kita bukan menjauh sama Tuhan, tapi membawa kita untuk makin hari makin mendekat sama Tuhan. Amin, Bapak dan Ibu. Karena itu, Bapak dan Ibu, ketika kita melihat keluarga sebagai mandat budaya, maka kita nggak akan main-main. Ketika kita melihat keluarga sebagai lembaga di mana Tuhan menyatakan isi hatinya, maka kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita nggak akan hidup main-main. Kenapa? Karena ada tanggung jawab. Bapak dan Ibu, pernikahan itu bicara tentang orang yang dewasa, bukan bicara tentang orang yang masih anak-anak. Pernikahan bicara tentang komitmen, Bapak dan Ibu. Karena itu, setiap kita, saya rindu bahwa setiap kita menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kita, dalam pernikahan kita. Hari ini mungkin yang sedang mengalami sebuah kekecewaan di keluarganya, di pernikahannya. Saya rindu siang hari ini tidak ada kata terlambat. Saya rindu mengingatkan dan untuk men-encourage Bapak dan Ibu bahwa masih ada harapan, Bapak dan Ibu. Karena saya percaya bahwa keluarga itu adalah inspirasi dari Tuhan. Karena itu saya rindu setiap kita merasakan bahwa keluarga kita itu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang hari-hari ini mungkin menjadi struggle kita, mungkin hari ini menjadi bahan pemikiran untuk kita. Di sosial media kita sering melihat bahwa hari-hari ini setiap kita melihat konten-konten tentang perceraian. Hari ini setiap kita melihat bahwa artis-artis atau bahkan tokoh-tokoh agama, hari ini kita lihat dengan gamblang di sosial media bahwa ada artis, bahkan tokoh agama, itu sangat mudah sekali untuk yang namanya bercerai. Bapak dan Ibu, ketika kita melihat keluarga sebagai mandat budaya, saya percaya setiap kita yang mendengar setuju bahwa perceraian itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Tapi saya juga mengajak Bapak dan Ibu
untuk juga melihat bahwa suasana sosial media, suasana di mana kita hari ini tinggal di dunia. Hari ini orang itu serasa seperti membenarkan untuk bercerai. Hari ini kita melihat bahwa konten-konten di sosial media, di Instagram, di TikTok, itu seperti kayak memperbolehkan seseorang itu untuk bercerai. Nah, yang jadi lucunya gini, Bapak dan Ibu, ketika kita melihat konten-konten itu, kita mungkin hari ini nggak setuju. Tapi karena kita sering kali melihat konten itu, kita sering melihat, kita sering membacanya, yang awalnya mungkin kita tidak setuju, tapi karena konten itu terus-menerus ada di handphone kita, terus-menerus ada di gadget kita, tanpa sadar nilai-nilai yang sudah TikTok atau Instagram itu berikan dalam hidup kita, tanpa kita sadari, itu masuk dalam pikiran kita. Dan terkadang Bapak dan Ibu, ketika kita menghadapi masalah di pernikahan kita, di keluarga kita, seringkali yang muncul itu bukan firman Tuhan, tapi apa? Tapi konten-konten dari TikTok, dari Instagram. Kenapa? Karena konten itu yang sering kali kita lihat. Karena itu Bapak dan Ibu, bahayanya ketika kita melihat perspektif pernikahan, ketika kita melihat perspektif keluarga, itu bukan dari firman Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, untuk setiap kita yang hari-hari ini mendoakan anaknya, mendoakan siapapun, dan mungkin hari ini yang mendengar belum menikah, saya berdoa supaya benar-benar Anda yang belum mendapatkan jodoh dari Tuhan, untuk berdoa benar-benar, dan untuk memohon belas kasihan Tuhan, supaya Anda mendapatkan jodoh yang datangnya dari Engkau, yang datangnya dari Tuhan. Saya rindu bahwa setiap kita itu merasakan betapa indahnya rencana Tuhan atas hidup pernikahan. Bahwa Bapak dan Ibu, ketika kita sebagai orang Kristen, ketika kita diberkati sama Tuhan di gereja, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan perceraian untuk hidup kita, anak-anak Tuhan. Amin. Karena itu setiap kita yang belum menikah, hari ini pikir benar-benar. Yang hari ini belum menikah, seleksi benar-benar siapa orang yang ada di sebelahmu. Siapa orang yang akan jadi jodohmu. Seleksi benar-benar. Kenapa? Karena pernikahan di Kristen itu bukan bicara tentang 5 tahun, 10 tahun. Tapi bicara tentang sampai maut memisahkan. Berarti bicara bukan hanya 5-10 tahun. Tapi sampai kita usia lanjut. Sampai dikatakan bahwa sampai maut yang memisahkan. Bapak dan Ibu, saya rindu bahwa setiap kita hari-hari ini menjalankan rumah tangga kita bukan dengan perspektif TikTok, bukan dengan perspektif Instagram, tapi dengan perspektif firman Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap kita, hal yang pertama yang perlu kita sadari bahwa hati-hatilah dalam pernikahanmu. Hari ini nilai-nilai pernikahan itu saya lihat sudah mulai bergeser, Bapak dan Ibu. Orang itu sekarang ini penilaian saya pribadi ya, Bapak dan Ibu. Ketika kita mendengar kata perceraian, waktu beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya sebelum nikah, berapa tahun yang lalu, itu jadi hal yang tabu, yang orang itu enggak untuk mengatakan bahwa dia bercerai itu sebuah hal yang memalukan. Tapi Bapak dan Ibu sadar atau enggak bahwa beberapa tahun ini ketika orang melihat ada kata perceraian, itu tuh kayak sebuah hal yang biasa. Dengan tagline bahwa ada beberapa artis-artis yang bercerai, mereka bahkan dengan tagline di sosial medianya, karena kita berhak bahagia. Bapak dan Ibu, kenapa sampai ada tagline karena kita berhak bahagia? Kenapa? Karena cara pandang orang dunia, menikah itu hanya untuk cari kebahagiaan. Menikah untuk supaya apa? Saya dibahagiakan. Akhirnya ujungnya kenapa Bapak dan Ibu? Menuntut. Akhirnya ujung dari pernikahan yang orang dunia lakukan adalah apa? Tujuannya itu saya dan saya. Saya yang dipuaskan, saya yang dilayani, saya terus. Tapi saya rindu bahwa Bapak dan Ibu melihat di firman Tuhan, tujuan pernikahan itu bukan bicara tentang kita, tapi tentang generasi yang ada di bawah kita. Karena itu Bapak dan Ibu, Tuhan yang kita sembah,
Itu Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Karena itu Tuhan yang kita sembah itu sangat peduli dengan generasi. Sangat peduli dengan yang namanya generasi di bawah kita. Karena itu Bapak dan Ibu, perceraian itu membuat nilai-nilai dalam pernikahan itu bergeser. Sedikit flashback beberapa tahun yang lalu, sekitar kurang lebih 11 tahun yang lalu, ketika saya mendaftarkan pernikahan, ada hal menarik yang saya temui Bapak dan Ibu. Ketika saya mendaftarkan pernikahan, itu orang yang mencatat pernikahan di lembaga pernikahan negara, itu ketika saya ngumpulin berkasnya, itu ada orangnya yang keluar tuh ngomong gini, "Duh, yang daftar pernikahan segini aja. Sedangkan yang daftar perceraian lebih banyak." Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa angka pendaftaran pernikahan dengan angka perceraian itu lebih tinggi angka perceraian. Saya tidak tahu setelah itu, tapi saya baca di beberapa penelitian bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang tingkat perceraiannya tinggi, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa cek di data-data statistik bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang tingkat perceraiannya tinggi. Bapak dan Ibu, ini miris, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya negara yang dikenal sebagai negara yang religius. Bangsa Indonesia dikenal bangsa yang religius, tapi di satu sisi kita lihat bahwa negara kita juga tingkat perceraiannya tertinggi. Karena itu Bapak dan Ibu, saya rindu setiap kita. Hari-hari ini saya mungkin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengambil langkah yang sedikit radikal. Untuk konten-konten yang hari-hari ini sering Bapak dan Ibu lihat, bisakah Bapak dan Ibu off-kan dari layar Bapak dan Ibu dan baliklah ke firman Tuhan. Kenapa? Karena di firman Tuhan ini adalah tuntunan hidup kita. Firman Tuhan ini yang akan menuntun hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Bapak dan Ibu mau lihat rencana Tuhan atas pernikahan Bapak dan Ibu, atas anak-anak Bapak dan Ibu, lihat firman Tuhan, bukan lihat konten Instagram atau TikTok Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah, punya rencana yang luar biasa atas hidup pernikahan. Bapak dan Ibu, kalau kita juga lihat hari-hari ini, kalau boleh jujur, saya tidak tahu di lingkungan Bapak dan Ibu, tapi saya perhatikan di lingkungan teman-temannya anak saya, lalu ada di lingkungan teman-teman saya. Ada beberapa orang itu yang sudah bahkan sudah takut, dalam tanda kutip ya Bapak dan Ibu, itu takut untuk menikah. Kenapa? Karena mereka melihat hidup pernikahan orang tuanya. Mereka takut berkomitmen. Kenapa? Karena mereka melihat di generasi atasnya bagaimana cara hidup papa mamanya. Bagaimana hidup papanya memperlakukan mamanya, mamanya memperlakukan papanya. Mereka melihat itu setiap hari dan akhirnya membuat mereka melihat, loh, kok ternyata pernikahan itu seperti ini. Ya, karena itu Bapak dan Ibu, saya rindu setiap kita yang mendengar. Izinkan Tuhan tuh bertahta dalam hidup kita. Izinkan Tuhan bertahta atas pernikahan kita. Supaya apa? Supaya generasi yang di bawah kita, anak-anak kita melihat bahwa ada Tuhan dalam pernikahan kita. Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita melihat ada Tuhan di opa-omanya, ada Tuhan di kakek neneknya, ada Tuhan di papa mamanya. Papa mamanya hidup saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita melihat pernikahan dari sudut pandang Tuhan, saya percaya bahwa Bapak dan Ibu tidak akan cepat-cepat bilang kata cerai ketika ada masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena apa? Ada mandat budaya Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk kita sama-sama membaca apa kata firman Tuhan tentang kata perceraian. Di Markus 10 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Markus 10 ayat yang pertama sampai yang ke-12.
Markus 10 ayat yang pertama sampai ke-12 saya akan bacakan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Inilah kata firman Tuhan, Bapak dan Ibu, tentang perceraian. Karena itu, please Bapak dan Ibu, ketika hari-hari ini mungkin Anda melihat pernikahan Anda sedang ada di ujung tanduk, siapapun yang mendengar firman ini siang hari ini, mungkin Anda melihat bahwa pernikahan Anda sedang di ujung tanduk, sedang mengalami konflik yang gak reda-reda. Saya rindu setiap kita datang ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak menghendaki perceraian. Bapak dan Ibu, setiap kita yang mendengar siang hari ini, ketika Anda memutuskan, atau bukan memutuskan ya, ketika Anda berpikir untuk menceraikan pasangan Anda siang hari ini, please pikirkan kembali. Kenapa? Karena itu bukan rancangan Tuhan. Saya rindu bahwa setiap kita menyadari bahwa ada mandat budaya. Ketika pernikahan kita mengalami perceraian, yang jadi efek itu bukan diri kita terkadang. Bapak dan Ibu boleh jujur, ketika kita mengalami perceraian, hari ini mungkin Bapak dan Ibu yang berpikir untuk bercerai, hari ini mungkin Bapak dan Ibu melihat saya sudah terbebas dari suami saya. Saya terbebas dari istri saya yang mungkin kita pandang itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Bapak dan Ibu sadar apa enggak bahwa yang menjadi efek itu adalah generasi yang di bawah kita. Anak-anak melihat bagaimana cara hidup ayah dan ibunya. Anak-anak melihat bahwa ketika papa dan mama saya, orang tua saya mengalami masalah, yang keluar dari mulutnya itu bukan firman Tuhan atau bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi yang keluar dari mulut papa mama saya adalah kata cerai. Bapak dan Ibu mungkin hari ini yang mendengar, setiap kita ketika kita konflik dengan pasangan kita, mungkin hari ini kita sering kali dengar yang keluar dari mulut kita kata cerai. Bapak dan Ibu, ketika kita sering kali mendengungkan kata itu yang akan menjadi budaya yang tidak tanpa kita sadari itu masuk ke anak-anak kita. Karena itu Bapak dan Ibu, hari ini siapapun kita, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, ketika kita pulang rumah, status kita itu tetap orang tua, ayah dan ibu. Mau siapapun Anda di luar sana, mau seberapa berprestasi Anda di luar sana, mau Anda itu jabatannya direktur sekalipun atau mau komisaris PT apapun, ketika Anda pulang ke rumah, Anda harus menanggalkan itu. Kenapa? Karena ketika Anda pulang ke rumah, Anda itu adalah papa, Anda itu adalah ayah atas anak-anak Anda. Anda adalah ibu, Anda adalah mama atas anak-anak Anda. Bapak dan Ibu, anak-anak kita nggak terkesima kok dengan apa yang Anda lakuin di luar. Bahkan ekstrimnya, Bapak dan Ibu, kalau hari ini siapapun yang mendengar hari ini, mungkin kita sekarang sudah terbiasa melayani Tuhan, Anda berkhotbah, kita hari ini mungkin, kita khotbah dipanggil di mana-mana, kita rasa, kita keren. Bapak dan Ibu percayalah, anak-anak Anda tidak terkesima dengan khotbah Anda. Anak-anak Anda tidak kagum, tidak dalam tanda kutip tidak kagum dengan khotbah Anda. Kenapa? Karena ketika Anda pulang, Anda mungkin hari ini jadi hamba Tuhan yang diurapi sama Tuhan, tapi ketika Anda pulang, Anda tetap jadi seorang ayah.
Bapak dan Ibu, ketika Anda pulang, ada anak yang menanti, yang melihat hidup Anda. Ada anak yang melihat bagaimana cara Anda menghadapi konflik. Bagaimana cara Anda menghadapi masalah dengan istri Anda. Bagaimana cara Anda menghadapi masalah dengan mertua, dengan orang tua Anda. Anak-anak Anda melihat, Bapak dan Ibu. Karena itu adalah sebuah mandat budaya. Karena itu hati-hatilah, Bapak dan Ibu, dalam setiap kita. Hari ini yang mungkin Tuhan sudah percayakan seorang anak atau sudah memiliki beberapa anak. Bapak dan Ibu, ketika Anda sudah dipercaya sama Tuhan memiliki anak, berarti ada mandat budaya yang harus Anda lakukan untuk anak-anak Anda. Kita seringkali ketika kita melihat, ketika kita memikirkan untuk bercerai dengan pasangan kita, please pikirkan lagi, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena yang jadi efek mungkin bukan Anda. Anda mungkin setelah bercerai Anda bisa ngomong, oh saya sudah bebas. Tapi anak-anak Anda, bagaimana dengan hidup anak-anak Anda? Bagaimana dengan konsep keluarga untuk anak-anak Anda? Hari ini mungkin kita bisa secara egois ngomong, aku udah nggak cocok sama pasangan kita dengan konten di Instagram bahwa saya berhak bahagia. Lalu Anda mengambil kesempatan untuk, karena Anda merasa bahwa Anda berhak bahagia, lalu Anda mengambil keputusan untuk bercerai dengan pasangan Anda. Sedangkan Anda lupa bahwa Anda sudah memiliki anak yang harusnya Anda bertanggung jawab dengan anak-anak Anda. Saya ngomong bertanggung jawab bukan hanya tentang finansial ya Bapak dan Ibu. Ketika kita lihat bertanggung jawab itu bukan hanya secara finansial, tapi secara cara hidup Anda. Kenapa? Saya mempercayai Bapak dan Ibu bahwa pernikahan kita itu yang akan menjadi sebuah warisan untuk anak-anak kita. Kenapa kok saya bicara tentang warisan? Warisan itu bukan hanya bicara tentang bagaimana kita bisa meninggalkan buat anak-anak kita pabrik 5 atau uang sekian miliar. Bukan hanya itu. Kalau Bapak dan Ibu diberi kesempatan Tuhan untuk meninggalkan harta benda untuk anak-anak Bapak dan Ibu, puji Tuhan, tidak apa-apa. Tapi saya juga mempercayai bahwa kehidupan pernikahan kita itu adalah sebuah warisan yang kita bisa tinggalkan untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena di pernikahan kita, mereka bisa melihat bahwa ada 2 orang yang tidak sempurna, papa mamanya yang tidak sempurna, tapi mereka terus untuk bertumbuh, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka perlu lihat itu, Bapak dan Ibu. Mereka perlu lihat bagaimana papa mamanya hidup. Mereka nggak sempurna. Bapak dan Ibu, setiap kita itu tidak sempurna. Bahkan kita menjadi orang tua. Hari ini mungkin kita bisa membelikan anak kita apapun yang mereka mau. Tapi percayalah Bapak dan Ibu, ketika kita jadi papa mama mereka, kita tidak bisa jadi orang tua yang sempurna sampai kapanpun. Dan sama halnya juga, kita sebagai anak, kita juga tidak akan pernah bisa jadi anak yang sempurna. Tapi apa yang membuat kita makin hari makin bertumbuh? Hanya firman Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, perlunya fondasi firman Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita wariskan di pernikahan kita untuk anak-anak kita? Cara hidup. Bagaimana kita, saya sebagai suami, atau Bapak dan Ibu yang mendengarkan hari ini, para bapak-bapak, bagaimana Anda memperlakukan istri Anda. Dan hai ibu-ibu yang mungkin yang siang hari ini juga mendengar, bagaimana cara ibu-ibu memperlakukan suaminya, memperlakukan pasangannya. Itu yang akan menjadi warisan untuk anak-anak kita. Supaya mereka melihat, itu yang akan menjadi modal mereka untuk menghadapi rumah tangga mereka. Bisa bayangkan nggak Bapak dan Ibu, ketika Anda menaruh sebuah mandat budaya, bukan mandat budaya yang sesuai firman Tuhan, tapi Anda hidup bercerai, yang hidup yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan itu Anda akhirnya tanpa Anda sadari, itu membuat sebuah budaya dalam hidup anak-anak Anda. Dan anak-anak Anda akan berpikir, oh kalau aku ada masalah, gampang, solusinya itu bercerai, lalu cari pasangan lagi. Bapak dan Ibu, saya merindu bahwa Tuhan itu tidak merencanakan hal yang demikian. Tuhan merencanakan bahwa setiap kita, setiap keluarga hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu Bapak dan Ibu perlu ada budaya tandingan atas apa yang terjadi di dunia. Kalau dunia hari ini melihat pernikahan itu sebagai kalau tidak bahagia,
akhirnya cari pasangan lain. Perlu ada tandingan, budaya tandingan. Dan budaya tandingan itu lahirnya dari mana? Dari anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mandat budaya kita bukan hanya beranak cucu, tapi mandat budaya kita adalah membentuk budaya tandingan apa yang terjadi di dunia. Kalau dunia hari ini tidak percaya dengan yang namanya pernikahan, inilah waktunya anak-anak Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan mempertontonkan ke dunia. Bahwa dunia sudah tidak percaya adanya pernikahan, tapi kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah atas pernikahan. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika dunia sedang dilanda tentang LGBT, kenapa LGBT, homoseksual, mereka tidak mempercaya lagi lembaga yang namanya keluarga. Mereka ingin memporak-porandakan konsep keluarga di generasi muda ini. Perlu muncul orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya mencintai Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, siapa yang Tuhan pakai? Ya kita anak-anaknya. Kita ya orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Tuhan ingin memunculkan kita sebagai generasi yang hidup berkenan di hadapannya. Kalau dunia sedang mengalami yang namanya pergeseran makna tentang pernikahan, kitalah orangnya. Kitalah anak-anak Tuhan yang perlu mempertontonkan di luar bahwa ada harapan di pernikahan, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu Bapak dan Ibu, saya rindu setiap kita. Perhatikan benar-benar apa yang kita tonton, apa yang kita konsumsi akhir-akhir ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Karena itu Bapak dan Ibu, bacalah firman Tuhan. Ini yang berbicara banyak tentang kita. Ini yang berbicara tentang kehidupan pernikahan kita. Hari ini siapapun yang mendengar Bapak dan Ibu, kalau Anda hari ini sempat berpikir atau sudah ada di benak Anda untuk melakukan perceraian, please cari gembala Anda, cari konselor, cari orang-orang yang mencintai Tuhan. Cari Bapak dan Ibu. Saya rindu bahwa setiap kita yang mendengar hari-hari ini, carilah kalau ketika kita mengalami himpitan di pernikahan Anda, carilah orang-orang yang bisa Anda percaya untuk bisa memberikan masukan untuk pernikahan Anda. Saya percaya bahwa setiap kita itu ada dalam rencananya Tuhan. Bahkan pernikahan Anda itu ada dalam rencana Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu yang hari ini sedang bergumul dengan pernikahan Anda, saya siang hari ini memberikan encourage, teruslah berjuang, teruslah berdiri untuk pernikahan Anda, teruslah berdiri untuk keluarga Anda. Kalau hari ini mungkin Anda rasa capek dengan kehidupan rumah tangga mereka, dengan kehidupan rumah tangga Anda, teruslah untuk berdiri, cari Tuhan, dan teruslah berdiri untuk mendoakan rumah tanggamu. Saya percaya bahwa suatu hari pasangan Anda, entah suami atau istri Anda, pasti akan hidup juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa dalam satu keluarga, saya percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan seseorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang berdiri untuk keluarganya, yang berdiri untuk pernikahannya. Amin Bapak dan Ibu. Saya rindu bahwa setiap kita yang mendengar hari-hari ini, kita bukan lagi hidup sesuai dengan apa yang dunia katakan, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin Bapak dan Ibu. Mari saya undang untuk setiap kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat siang hari ini. Tuhan, biar setiap kita yang mendengar Tuhan, menyadari bahwa ada mandat budaya yang sudah Engkau tetapkan untuk kehidupan pernikahan kita, anak-anak-Mu. Tuhan, biar setiap kami yang mendengar menyadari bahwa Engkau tuh sudah merencanakan hal yang luar biasa dalam pernikahan. Bahwa Engkau rindu Tuhan, bahwa lewat pernikahan kami, lewat keluarga kami, akan ada banyak orang yang melihat Yesus dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, aku berdoa siang hari ini untuk setiap yang mendengar, mungkin hari-hari ini rasa berat, mungkin hari-hari ini merasa pernikahannya di ujung tanduk. Aku berdoa Tuhan Yesus, biar setiap orang yang mendengar, setiap keluarga yang mungkin hari-hari ini pernikahannya sedang tidak baik-baik saja, aku berdoa, biar Kau menjamah, melawat pernikahan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau tuh sangat memperhatikan generasi. Biar Tuhan, siapapun yang mendengar siang hari ini, setiap kami, para ayah, para ibu, mungkin yang juga jadi kakek nenek, setiap kami menyadari peran dan fungsi kami. Biar setiap kami, Tuhan Yesus, memberikan sebuah warisan keluarga untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami.
supaya mereka melihat Yesus, mereka melihat bahwa ada Yesus dalam pernikahan kami, ada Yesus dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan untuk setiap mereka yang Tuhan mungkin hari-hari ini sudah kehabisan akal, mungkin hari-hari ini mereka sudah kehabisan Tuhan ide untuk mempertahankan keluarga mereka. Aku berdoa biar Kau yang memberikan kekuatan, penghiburan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, kami setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Makin hari kami makin menyadari bahwa ada rencana ilahi, ada panggilan yang luar biasa yang sudah Kau tetapkan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk pelayanan kami, untuk hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu.